Selamat sore Sobat Rumah GWF. Saya Deriana nih, dari Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan melanjutkan part yang sebelumnya tentang cara menanam rumput pakcong. Dan sekarang sudah part yang ketiga. Part pertama pengolahan lahan, part yang pertama itu penyemprotan rumput liar, yang kedua pengolahan lahan, yang ketiga itu penanaman. Oke, kita lanjut. Ini pakcong saya udah 4 bulanan. Ini udah udah puluhan ribu bibit lah saya kirim di lokasi yang ini saja gitu. Makanya kalau misalkan Sobat Rumah GWF pengen bibitnya banyak, mau 1000, 2000, puluhan ribu, ratusan ribu bibit pakcong, itu saya siap supply. Nah, oke Kang, saya tanamnya yang kayak gini nih, yang masih muda. Nah, sebelumnya saya pernah upload juga penanaman rumput pakcong itu yang seperti ini. Ini kan bekas bekas pengambilan bibit. Jadi yang bawahnya itu kan saya ambil bibitnya untuk pengiriman ke berbagai daerah ya kan di Indonesia ini. Dan sisanya yang bagian pucuk ujung ini saya tanam di lokasi saya sendiri, karena saya masih terus perluasan pakcong ini. Menurut saya pakcong itu 3-4 kali lipat perbandingannya dengan rumput odot. Secara produktivitas pakcong memang lebih unggul, sangat unggul. Oke, lanjutkan. Lokasinya di bawah nih. Nah, kalau yang sebelah sini baru diambil sedikit-sedikit lah, belum terlalu banyak. Jadi orang kampungnya seperti inilah kan kehidupannya, tiap hari di kebun terus. Ini sudah saya tanam sekitar kalau yang ini kayaknya 6 hari ya, kurang lebih 6 hari nih kalau yang ini. Oke, tuh. Ini 6 hari udah muncul daun-daunnya. Udah kelihatan banget si pertumbuhannya. Bibitnya sama pakai yang kayak gini, pakai yang ujung kalau yang ini. Jadi kan ini bertahap gitu. Karena ya itu dia. Jadi saya penanaman pakcong ini sisa dari pemotongan yang memang si bibit bawahnya dijual, sisanya saya tanam. Jadi enggak sekaligus serempak ditanam semuanya. Jadi bertahap penanaman pakcong ini. Kalau yang ini sekitar 6 harian. Cepat pertumbuhannya Kang, kalau pakcong, apalagi dari yang kayak gini. Ya orang percaya atau enggak ya monggo, tapi saya menggunakan yang ini karena ini tuh kadar airnya masih jos, masih cukup. Zanzibar Kang, kalau misalkan pengen lihat Zanzibar, itu tuh. Ini berapa ya, sebulan ya kayaknya. Itu Zanzibar tuh, yang putih-putih tuh. Zanzibar ada di pinggir sini sampai ke ujung sana. Zanzibar, di atas juga ada Zanzibar. Nah, kalau ini saya Red Napier. Nah, kan ini baru tanamnya kemarin. Ini Red Napier. Ini Kang ada tutunasnya baru. Nah, ini Red Napier. Duh, ditutup. Ini Red Napier Kang. Adalah baru muncul tunas dikit-dikit kalau Red Napier. Nah, ini kita fokusnya ke pakcong. Tuh rekan-rekan saya, ada Riyandi, Hendra. Oke, ini rekan-rekan. Sekarang kita bikin konten ini sekitar jam 5 sore. Karena memang kalau misalkan pagi sampai jam 3 sorean itu kita memang sibuk banget. Jadi bikin kontennya ya menyesuaikan dengan keadaan gitu. Oke Kang, semuanya bibit yang saya tanam seperti ini. Mungkin saya bisa sampaikan terkait tentang kenapa saya memilih bibit yang seperti ini ya untuk saya tanam, walaupun pucuk gitu. Apalagi yang bawahnya itu ya tentunya bagus gitu kan. Pucuk ini yang penting dia ketutup daun.
si batang ini kan masih ketutup daun. Nah, dari ketutup daun ini si kadar airnya itu terjaga. Sehingga kalau rumput itu kan salah satu ketahanannya bagaimana dia bisa mempertahankan kadar air yang ada di batang ini. Kalau misalkan batang tua gitu kan, apalagi jarang ada daun penutup, maksudnya gak ada daun penutup itu, daun penutupnya itu lebih gimana ya, kayaknya lebih rentan kering dan pertumbuhan lambat. Oke, kalau batang yang udah tua banget, makanya saya lebih memilih batang yang standar lah, muda enggak, tua juga enggak gitu kan. Makanya standar bibit pakcong itu 4 bulan kalau menurut saya. Kalau odot itu 6 bulanan. Cara penanamannya juga, nah ini seperti inilah, nggak beda jauh. Sebenarnya ini tuh udah agak ke bawah, harusnya agak ke bawah. Nah misalkan kayak gini nih. Nah, ini tuh semuanya agak ke bawah gini nih. Nah pokoknya menyentuh tanah. Jadi kayak gini kan. Bagusnya tuh kayak gini. Nah digolerkan muncul orang mah ditidurin. Kalau tanam pakcong beda kalau tanam odot. Mungkin penjelasan lagi nih terkait cara penanaman pakcong yang benar kalau menurut saya, karena memang ini pengalaman saya. Kalau batang tua, seumpamanya si batang ini kita tanamnya terlalu berdiri gitu kan, nggak terlalu miring. Bagusnya kan miring gini. Tapi kalau misalkan seumpamanya gini, kalau yang tua, kalau batang tua, ini kan dia si batangannya keras nih. Nah si batangnya keras, Jadi kalau seumpama hujan terus gitu kan, intensitas hujannya tinggi, sedangkan posisi penanamannya berdiri, nggak ditidurin. Jadi si ini tuh bagian tengah, Kang. Nah bagian tengah ini kan otomatis dia kehujanan tuh, sedangkan penanamannya berdiri. Sepengalaman saya, kalau misalkan berdiri, apalagi si ruasnya itu, si batangnya itu panjang gitu kan. Nah seperti ini misalkan ini kan panjang nih, sebenarnya di sini tuh gak ada mata tunas lagi, panjang. Nah jadi ini tuh kehujanan kalau misalkan berdiri kayak gini dan mulai membusuk. Nah itu kelemahan kalau misalkan berdiri kalau menurut saya. Makanya lebih baik ditidurkan. Kang, ini udah beres nih. Ini udah kayak gini. Pakcong itu kalau misalkan sudah pertumbuhan 2 bulan menginjak ke 3 bulan, dia pertumbuhannya lebih cepat, lebih kelihatan. Kalau sahabat rumah GWF jangan kaget ketika memang si pakcong usia 2 bulan tuh masih segini misalkan. Ini nih masih segini tingginya. Gak usah kaget. Tapi nanti kalau menginjak 3 bulan dia tuh akan lebih cepat, drastis pertumbuhannya. Kayak sekitar 4 bulan itu nyampe 4 meter ada kok. 4 bulan itu sekitar 4 meter pakcong. Makanya produktivitasnya itu 3:1 ataupun 4:1. Dan tingkat kesuburan, bagusnya atau tidaknya pertumbuhan rumput pakcong itu tergantung kitanya sendiri, pemupukannya, pengolahan lahan. Kalau misalkan nggak dipupuk, ya otomatis batangnya kecil. Nah itu dia. Oke, kayak gini lah sehari-hari sama rekan-rekan. Mungkin itu saja ya sahabat rumah GWF tentang cara penanaman rumput pakcong ini. Oh ada yang belum ketanam Kang. Oh di sini. Ya. Tanamnya begini, agak dekat, tanamnya kayak gini, nah ditidurin. Ini teori saya ya dan pengalaman saya dan prakteknya seperti ini. Kalau saya sendiri menanam rumput pakcong, kalau odot itu agak miring juga, agak berdiri juga gak masalah, karena si ruasnya banyak. 20 cm itu si ruasnya bisa nyampe 5, bisa nyampe 6 kalau odot. Jadi ketahanan dia terhadap intensitas hujan yang tinggi, dia gak akan terlalu membusuk, gak akan terlalu cepat membusuk. Beda sama pakcong, kalau intensitas hujan tinggi
batangnya terlalu tua, dia akan lebih cepat membusuk. Oke, begitulah. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.